Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja lah yang membangkitkan adrenalin perlawanan kelas buruh. Ya, bagaimana mungkin negara terkaya nomor 7 di dunia, bahkan di atas Prancis dan Inggris dari sisi purchasing power parity. Kemudian juga pertumbuhan ekonomi nomor 3 di dunia setelah India dan Filipina. Dikala COVID banyak orang resesi, kita sempat resesi 1 kuartal, habis itu rebound, bangkit kembali. Dan hari ini pertumbuhan ekonomi diklaim 5%. Tapi anehnya, Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja, dari sisi klaster ketenaga kerjaan dan isu pertanian, nggak seimbang. Harusnya kalau ekonomi tumbuh, maka otomatis purchasing power daya beli tumbuh. Artinya upah naik. Ini tidak? Ini tidak. 3 tahun berturut-turut kita nggak naik gara-gara Omnibus Law. Upahnya tidak pernah naik? Itu yang menjelaskan Abang kenapa sekitar 3,9 jutaan secara rata-rata. Karena upah nggak naik 3 tahun. Ekonomi naik. Kalau gitu pertanyaan sederhana. Lah ekonomi tumbuh itu buat siapa? Kelas menengah atas. Kalau ekonomi tumbuh, daya beli kan naik. Ada konsumsi di situ. Daya beli naik, konsumsi naik. Konsumsi naik, pertumbuhan ekonomi. Berarti penyumbang terbesar dari pertumbuhan ekonomi kita kan konsumsi. Dengan demikian konsumsi harusnya terrefleksi di daya beli. Purchasing power. Instrumen daya beli itu 2 salah satunya. Satu adalah upah, karena dia untuk membeli barang. Satu lagi jaminan sosial, kalau dia miskin terproteksi. Itu namanya instrumen untuk meningkatkan konsumsi. Nah, konsumsi yang naik ini kesimpulannya kelas menengah yang belanja. Belanja di kelas bawah, menengah bawah, buruh, petani, nelayan, miskin kota, miskin desa, buruh migran, kerja rumah tangga, buruh informal, turun. Kalau gitu buat apa kita bernegara? Berapa sih jumlah orang menengah atas? Tidak lebih dari 3% dari jumlah penduduk kita. 97% berarti ambruk. Kenapa mereka bisa bertahan? Ya kalau nggak punya uang pergi ke rumah mertua. Makan biasanya berempat menjadi berlapan, setengah-setengah. Telur, konsumsi telur. Pagi telur goreng, telur ceplok, siang telur sambal bulat, malam telur rebus. Kan itu aja kan cara masyarakat mengakali untuk supaya bisa bertahan hidup. Kan yang nggak adil itu mereka. Nah, oleh karena itu Omnibus Law ini adalah yang membangkitkan kembali kelas. Saya terima kasih sama partai-partai yang ada di Senayan itu. Kita jadi bangkit. Warna oranye partai buruh, warna oranye partai buruh, partainya kelas pekerja, partainya kelas pekerja, partai buruh nomor 6.